Shalom, selamat malam anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah secara online. Mari sebelum mulai kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau untuk segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita bisa bergabung bersama-sama melalui ibadah online. Kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kesempatan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan belajar bersama-sama ayat ini. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Nah, perikop ini mempertegas di perikop yang kemarin yang disampaikan oleh Diaken Suharti. Bagaimana dampaknya kalau tidak bertobat. Nah, dalam perikop yang kita pelajari pada malam hari ini juga sama berbicara tentang pertobatan. Nah, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Nah, pemilik berusaha untuk mencari buah dari pohon ara selama 3 tahun, tetapi dia tidak mendapatkan buah dari pohon ara tersebut. Dan dia meminta kepada pengurus kebun anggur karena dia sudah marah, sudah kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia meminta kepada pengurus untuk menebang pohon ara tersebut. Tetapi pengurus kebun anggur itu meminta waktu untuk dia bisa mencangkul tanahnya, kemudian memberi pupuk, melakukan perawatan agar pohon ara itu bisa tumbuh subur dan kemudian bisa menghasilkan buah. Nah, pemilik kebun anggur itu ditafsirkan adalah Allah Bapa kita. Dan pengurus kebun anggur adalah Tuhan Yesus. Dan pohon ara itu adalah kita sebagai jemaat Allah. Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa untuk memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa bertobat. Kesempatan tidak hanya diberikan sekali, 2 kali, bahkan di sini dikatakan sudah 3 tahun lamanya pemilik kebun anggur mencari buah pohon ara. Kemudian pengurus meminta 1 tahun lagi, berarti di tahun yang keempat kesempatan itu diberikan kepada pohon ara.
Jika kesempatan yang sudah diberikan itu tidak digunakan dengan baik untuk bertobat, maka kesempatan yang sudah diberikan itu akan hilang, akan selesai. Waktunya di mana Allah Bapa mengambil tindakan untuk menebang pohon ara tersebut. Nah, dalam pertobatan yang diharapkan adalah buah. Dan kita sudah memahami yaitu buah roh. Ada hasil nyata dari perkataan, pikiran, perasaan kita yang semakin sempurna dan serupa dengan Kristus. Tetapi yang menarik di sini di dalam ayat yang ke-6, pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Nah, dalam budaya Yahudi, kebun anggur itu merupakan kebun yang sulit sekali karena membutuhkan banyak sekali perawatan. Tanahnya harus tanah yang terbaik, harus diberi pagar, harus dijaga sedemikian rupa. Itu yang sulit ketika menanam tanaman anggur. Beda dengan pohon ara. Nah, pohon ara ini bisa tumbuh di mana saja, di pinggir jalan bisa. Dia tidak perlu membutuhkan tempat yang terbaik seperti pohon anggur. Dia tidak membutuhkan nutrisi. Dia tidak memerlukan semuanya itu. Dia bisa tumbuh dimanapun. Nah, pohon ara ini yang tumbuh di kebun anggur ini diperlakukan secara spesial. Ya, diberlakukan spesial karena dia ada di kebun anggur. Bagaimana kebun anggur ini tanahnya merupakan tanah yang baik, tanah yang terbaik, dijaga sedemikian rupa. Dia ada di tempat yang terbaik. Dan pengurus kebun anggur akan berusaha untuk mencangkul tanahnya dan kemudian memberi pupuk pada pohon ara. Nah, apa maksudnya? Ini adalah simbol dari anak-anak Allah. Kita yang sudah dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Kita ditanam di gereja, tempat terbaik, di mana Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja. Kita diberi pupuk setiap minggu melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap hari kita juga bisa melalui ibadah secara online, kemudian share ayat Alkitab atau melalui PA, dan banyak hal lainnya. Jadi sangat wajar jika Tuhan berharap lebih dari kita. Kalau kita tidak bisa berbuah, sedangkan pohon ara yang liar nggak dikasih pupuk malah bisa berbuah, maka nggak heran Tuhan marah dengan kita. Kalau orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi karakternya masih buruk, bahkan lebih buruk dari orang-orang yang tidak pernah pergi ke gereja. Sangat wajar sekali kalau Tuhan marah dan menebang pohon ara itu. Jadi ini adalah teguran buat kita, secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang sudah tertanam di gereja, di kebun anggurnya Tuhan. Kalau kita tidak lebih baik dari orang dunia, maka kita sedang mencoreng nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini,
kita diingatkan oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah memberi waktu, memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, gunakanlah waktu, kesempatan itu untuk kita bisa bertobat. Dan hasilkanlah buah dari pertobatan kita. Demikian renungan pada malam hari ini. Bila boleh memberkati setiap kita dan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau untuk malam hari ini. Engkau yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau beri kesempatan atau waktu untuk kami bertobat. Biarlah kami Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kami boleh ingat dan kami boleh bertobat dari kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa menghasilkan buah dari pertobatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin.